Saya
Haleluya, haleluya. Kami mau seperti Yesus. Kami mau mengikut Yesus. Kami mau mengikut jejak-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari kami rasakan penyertaan Tuhan. Hari demi hari Kau tuntun kami di jalan-jalan-Mu, di jalan yang benar. Hari demi hari kami rasakan tangan kuat-Mu Tuhan menolong kami. Hingga pada hari ini kami masih boleh ada. Kembali kami datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur semuanya adalah anugerah Allah, bukan kuat gagah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Kau juga menolong kami, memimpin kami dalam ibadah kami pada malam hari ini Tuhan, agar sungguh-sungguh kami beribadah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Biarlah Kau menguduskan kami dengan segala kelemahan, kekurangan, cacat celah kami. Kami datang menghampiri-Mu di dalam kekudusan-Mu, di dalam kesempurnaan-Mu, di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya oleh darah anak domba Allah kami memiliki keberanian menghampiri-Mu. Darah anak domba Allah yang sudah menyucikan hati nurani kami Tuhan. Pimpin kami semuanya, urapi kami menyenangkan hati-Mu. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Layakkan kami pakai urapi dengan kuasa-Mu. Mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, Engkau rapi Tuhan, pelayan kolektor, pelayan perjamuan suci, terlebih khusus hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan berita firman-Mu, pengajaran-Mu di akhir zaman yang sangat kami butuhkan untuk membawa kami Tuhan gereja-Mu siap sedia menyambut kedatangan-Mu kali kedua. Mari pakai persiapkan hamba-Mu, perlengkapi dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya. Dan kami yang hadir pada malam hari ini sungguh-sungguh kami merasakan kekuatan berlimpah-limpah dari Tuhan oleh kuasa firman Tuhan, mengubahkan kami, membaharui kami Tuhan, menghibur kami, menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan percaya perhatian Tuhan begitu indah malam hari ini. Saudara-saudara kami dalam perjalanan menuju tempat ini, jikalau ada, beri kekuatan, beri gairah. Juga saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Lingkungan kami juga Kau berkati Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, sungguh kami yakin, sungguh percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami malam hari ini untuk memberkati kami, membawa kami dalam kemuliaan-Mu. Jikalau ada kuasa-kuasa kegelapan, oh roh jahat di darat, dengan segala bentuk pekerjaannya yang mengganggu kami, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan keluarnya oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau saja dimuliakan, ditinggikan, diagungkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan beralaskan dari kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita persilakan duduk. Haleluya, kita bersyukur buat kasih setia Tuhan yang boleh ditunjukkannya bagi kita pada malam hari ini, di mana kita masih boleh datang beribadah kepada Tuhan untuk hari demi hari boleh mengalami kasih Tuhan mengubahkan kita, membaharui kita. Kita percaya kasih Tuhan malam hari ini berlimpah bagi kita. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Kita angkat pujian kita, ciptakan kasih-Mu. Apa
kita, kerinduan kita, supaya kasih Kristus itu berlimpah memenuhi setiap hati kita. Sebab kasih itulah merupakan kekuatan bagi kita, memampukan kita untuk kita boleh menyatu menjadi keluarga Allah. Sebab tanpa kasih Tuhan kita sulit untuk menyatu. Inilah doa kita, biar senantiasa terlibatkan, kita boleh saling mengasihi, saling menyayangi, saling menguatkan, saling membangun di antara kita, keluarga Allah. Haleluya. Dengan kasih kita mampu mengorbankan untuk kita menjadi satu. Saudara, kita bangkit berdiri bersukacita mengangkat pujian kita, keluarga Allah yang telah diselamatkan. Haleluya. Kita bagi sebagai orang asing. Haleluya. Biar sungguh-sungguh kita yakini bahwa kita semua adalah keluarga Allah. Sebab kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita semua lahir dari Allah. Puji Tuhan. Masih kita angkat pujian kita. Tuhan adalah kekuatanku.
saya Raja Wali, badai akan mengangkat kita tinggi, bertemu di awan-awan, dan keadaan yang terjadi sekarang ini adalah hari-hari yang masa-masa yang sukar bagikan badai untuk membawa kita semakin disucikan, semakin dimurnikan, agar kita layak bertemu Tuhan di awan-awan permai, dan kita akan menikmati firman Tuhan yang membawa kita semakin mencintai Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita diberkati. Saudara, kita berdiri, kita angkat pujian kita, kuasailah Tuhan.
Sucikan hati kami Tuhan, sucikan hati kami lewat firman dan Roh-Mu Tuhan. Ada keobahan demi keobahan dalam hidup kami, keobahan dalam perkataan, perbuatan kami, sehingga hidup ini Tuhan tidak sia-sia. Pengorbanan-Mu tidak sia-sia, kemurahan dan kasih karunia-Mu. Engkau sudah berkorban bagi kami Tuhan, segalanya Engkau sediakan bagi kami. Engkau selalu rindukan kami berubah, tabiat kami, karakter kami. Ubahkanlah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, malam hari ini Engkau juga masih berkemurahan kepada kami. Engkau beri kesehatan kepada kami malam ini Tuhan. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Lembutkan hati kami Tuhan, agar firman-Mu menjadi iman dalam hidup kami. Firman-Mu selalu menopang kami Tuhan Yesus. Urapi kami semua, terlebih hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar, hati yang nurani, yang murni. Beri pengertian kepada kami Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Segala pekerjaan iblis, kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami, saat menerima firman-Mu bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis kami suruh keluar pergi oleh kuasa darah Yesus. Tutup bungkus kami, beri ketenangan bagi kami Tuhan. Dari luar sampai ke ruangan ini malaikat memagari kami. Kami dapat menyambut firman dan perjamuan kudus yang memberkati kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur atas segala anugerah Tuhan bagi kita pada kesempatan malam ini saudara-saudara. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, terlebih untuk bersyukur, mempersembahkan hidup kita, memberi hidup kita untuk terus-menerus dibentuk oleh firman pengajaran yang selalu kita perdengarkan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Tema kita masih dalam ada 4 hal perjalanan ajaib. Ya, perjalanan kadang-kadang melebihi dari batas pemikiran kita saudara-saudara. Kita pelajari ini agar memang setiap mengikut Tuhan saudara-saudara, kita mengikut Tuhan selalu merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan melalui iman kita saudara-saudara sekalian. Sehingga perjalanan kita di hari-hari terakhir ini, apapun yang saudara hadapi, kita hadapi dengan iman. Ya, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan emosional kita atau kemampuan kita, tapi kita hadapi dengan kekuatan Tuhan saudara-saudara. Pak Mangonsok, ini mic-nya biar nanti kita sambil membaca saudara-saudara. Amsal Sulaiman pasal 30 kemarin yang sudah kita pelajari, kita ulangi baca saudara-saudara. Ya, ada 4 hal dan kemarin sudah kita pelajari jalan burung Raja Wali di udara. Ya, banyak halangan-halangan saudara-saudara, kita mau ditebus oleh Tuhan sampai dibentuk kita bagaikan burung Raja Wali. Ya, bisa terbang, badai itu tidak menakutkan bagi dia, badai itu justru mengangkat hidupnya, badai itu justru merasakan sukacita melewati badai itu terus saudara-saudara, karena memang dia diciptakan menghadapi banyak badai. Sama kita mencari anak Tuhan, jangan anak Tuhan yang cengeng, anak Tuhan yang sebentar-sebentar putus asa, sebentar-sebentar lagi mau mengundurkan diri dan seterusnya. Tapi kita menjadi anak Tuhan yang mulai dari kecil kita dilatih sayap kita, dilatih kita terbang, dilatih menghadapi masalah kecil sampai mampu menghadapi masalah besar saudara-saudara. Ya, Raja Wali mampunya mulai dari ranting ke ranting terbang, antara pohon ke pohon yang lain terbang.
ke pohon yang lebih jauh lagi, antara bukit ke bukit, sampai ke gunung yang tinggi. Dia bisa terbang, dilatih oleh induknya, dilatih sayapnya. Memang untuk latihan sangat menyakitkan. Ya, tetapi apapun yang diizinkan Tuhan melatih kita, apapun itu, jangan curiga kita. Kalau induk Raja Wali mungkin bertanya, kenapa induk saya ini sarak yang sudah lama diperbuat tiba-tiba diporak-ratakan, dihancurkan. Ya, karena burung Raja Wali ingin anaknya tidak anak cengeng, tidak anak berharap kepada dia terus, tapi dia ingin anaknya untuk bisa dengan kekuatan sayapnya dia bisa hidup. Sama seperti kita, saudara-saudara sekalian. Banyak hal diizinkan Tuhan, ujian, pencobaan, masalah-masalah. Katakan masalah apapun, selalu kita bilang itu untuk mendewasakan saya, melatih iman saya, sampai saya bisa terbang dari masalah satu ke masalah berikutnya, masa kecil sampai masalah besar, bisa kita lewati bersama dengan Tuhan. Dan pada malam hari ini kita pelajari lagi berikutnya. Kita baca saja saudara-saudara lebih dahulu Amsal Sulaiman pasal yang ke-30. Amsal Sulaiman pasal 30. Ya, kita baca ayat 18. Silakan Pak Mangonsong yang membacakan kepada kita. Demikian firman Tuhan, ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak aku mengerti. Iya, ada 3 hal yang mengherankan, itu ajaib bagi dia. Ada 3 hal, seringkali kalau kita baca terjemahnya, ada 3 hal saya lihat yang mengherankan. Ini perjalanan ajaib, saudara-saudara. Ada 3 hal perjalanan ajaib, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti, saudara-saudara. Perjalanan yang melampaui pikiran kita. Kadang-kadang kan kita ikut Tuhan, memang perjalanan ajaib. Kadang-kadang melampaui pikiran kita. Kenapa ya Tuhan izinkan ini? Kenapa ya kok terjadi masalah? Melampaui pikiran kita. Tapi ketika kita mampu menyelesaikan, oh ini rupanya maksudnya Tuhan. Oh ini rupanya kehendak Tuhan. Ini rupanya disediakan oleh Tuhan lewat latihan-latihan itu, saudara-saudara. Apa yang ketiga dan keempat itu? Yang pertama ayat 19. Jalan Raja Wali di udara. Iya, perjalanan Raja Wali di udara. Ini perjalanan ajaib. Perjalanan yang melampaui batas pikiran, saudara-saudara. Ya, kalau anak Raja Wali pun akan bilang melampaui batas pikiran saya. Kenapa tiba-tiba sarang ini dihancurkan? Kenapa tiba-tiba ketika saya hinggap di ranting yang satu, datang mamanya, ditarik kakinya, dilepaskan dia dari ranting itu, saudara. Sangat menakutkan kepadanya. Kenapakah induk saya ini tiba-tiba benci kepada saya? Ada apa ini? Dia teriak. Ya, induk Raja Wali ditarik, anaknya dijatuhkan, saudara-saudara. Dijatuhkan, dia coba kepak-kepakan sayapnya. Dia berteriak, tapi dari bawah sudah datang induk Raja Wali ini menyediakan sayapnya, membawa dia terbang lagi, saudara-saudara. Itu perjalanan ajaib. Ya, kadang-kadang melampaui pikiran kita. Hari-hari ini di akhir zaman ini, saudara, bisa kita melampaui pikiran. Kenapa kok bisa begini? Tapi pada akhirnya kita lihat ada hal yang disediakan Tuhan dari hal-hal yang tidak kita mengerti, di luar batas kemampuan kita. Oh, rupanya ini maksudnya Tuhan. Begitu induk Raja Wali itu. Satu saat anak Raja Wali akan berkata, ya untunglah diajari mama saya terbang. Memang menakutkan, tapi tahulah saudara-saudara, induk Raja Wali ini tidak ada berniat untuk mencelakakan. Tidak ada niat untuk menyakiti, niat untuk menjadikan dia menjadi Raja Wali yang terus terbang. Itu kita, saudara. Saya perjalanan ajaib, saudara-saudara. Ya, perjalanan Raja Wali di udara. Satu saat, kemarin minggu saya sebutkan, Raja Wali itu kalau sudah tua, makanya Raja Wali bisa dapat hidup bertahun-tahun, bisa sampai 40 tahun katanya, sampai bisa seumur manusia, bisa 60 tahun, saudara-saudara. Dari semua hewan Raja Wali lah paling ampuh. Begitu dia sudah, sayapnya sudah tua, kuku-kukunya, cakarnya sudah tua, paruhnya sudah tua, dia akan kepak-kepakan semua sayapnya, terkelupas semua sayapnya, saudara. Dia banting-bantingkan itu sayapnya ke cadas, paruhnya dipatuk batu itu terus sampai cakar-cakarnya dia habis. Dia persis seperti anak burung Raja Wali yang muda lagi. Ya.
Dan dia pada saat itu saudara-saudara, dia hanya mengharapkan bantuan dari burung yang lain. Dia berada di sarang itu, dia hanya dekat dengan matahari. Dia cari di atas pohon, di atas batu itu sinar matahari. Gak bisa berbuat apa-apa. Ya, tapi itulah dirinya untuk membaharui kekuatannya, membuat dia menjadi raja wali yang muda lagi, saudara-saudara. Saat pembaharuan itu, induk raja wali yang sudah bertahun-tahun tadi gak bisa lagi terbang, gak bisa lagi cari makan. Di sanalah diharapkan anaknya yang sekian lama dibesarkan datang untuk mengantarkan makanan kembali, saudara-saudara. Dia hanya menanti-nanti. Itu makanya nyanyian kita berkata, yang menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan letih lesu, berjalan tidak lelah, berlari tak lesu. Ya, anak raja wali tadi melihat, loh itu saya ini kok sudah gak berdaya, saudara-saudara, gak berdaya. Dia antar lagi makanan kepada dia. Itu sampai tumbuh lagi nanti sayap yang baru, paruh yang baru, cakar yang baru, saudara-saudara. Dan untuk itu nanti dia terus menunggu. Ya, ada anak yang mungkin tidak peduli, ada lagi yang ada kadang-kadang bukan anaknya, melihat, oh ini raja wali. Satu saat dia pun begitu, dia antar makanan, dia hanya menanti. Sama kita manusia itu, makanya Alkitab kita, kalau Tuhan membilang hidup kita ini seperti raja wali persis, saudara-saudara. Ya, ada saatnya kita tidak berdaya, nggak mampu, nggak kuat. Ada orang lain yang bisa menopang kita. Ya, ada orang lain yang memperdulikan kita. Saat kita punya, saat kita miliki, jangan menghina orang lain. Saat kita memiliki sesuatu, jangan sombong, saudara-saudara. Segera akan berakhir. Ada kesempatan bagi kita, berbuatlah kita. Satu saat ketika tidak berdaya lagi, di sana kita membutuhkan orang lain, saudara-saudara. Raja wali ini sangat luar biasa. Ya, raja wali ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Makanya ini perjalanan raja wali ini perjalanan ajaib, dan seringkali disebut melampaui pikiran kita. Kalau induk raja wali tadi dia sudah tua, dia hanya berada di batu mengharapkan matahari. Dia di situ berjemur, ada burung yang lain mengantarkan dia. Itu sudah merupakan karakter mereka. Itu sudah merupakan kebiasaan mereka, tanpa diperintah itu pasti, oh di sana ada teman butuh uluran, dia datang bawa makanan. Itu sudah karakter, saudara-saudara. Nggak ada yang perintah. Ya, nggak ada yang ngancam-ngancam, kalau nggak kau bantu aku nanti, ya tengok nanti, enggak, saudara-saudara. Itu sudah karakter raja wali. Ya, untuk belajar berbagi, melihat orang yang lemah, ayo berbagi. Sampai satu saat, sama halnya seperti kita, sudah tergerak saja. Ya, ada orang lain butuh, ayo kita bantu, saudara-saudara. Toh satu saat kita juga akan begitu. Ya, kalau kita tabur yang baik, pasti kita tuai yang baik, saudara-saudara. Semua yang kita taburkan pasti kita tuai. Ya, kadang-kadang yang kita taburkan di tempat di situ nggak kita tuai. Ya, kadang-kadang orang lain memberi kepada kita. Tapi setiap yang kita taburkan itu pasti satu saat akan kita tuai, saudara-saudara. Ya, ini tidak saya ulangi lagi. Jadi sudah kita pelajari jalan raja wali di udara. Ya. Jalan raja wali di udara, terus terbang, terus. Badai itu sudah menyenangkan bagi dia. Karena apa? Karena dilatih oleh induknya. Badai itu menyenangkan bagi dia karena saat dia tidak mampu ditopang oleh orang lain, dia bisa terbang karena topangan orang lain, saudara-saudara. Sama seperti kita, kalau kita ada hari ini, banyak orang berdoa kepada kita. Jangan saudara anggap saudara ada hari ini karena doa kita saja. Ada orang diam-diam terus mendoakan kita. Ya, kita ada hari ini karena ada orang lain yang terus mengajari kita, menuntun hidup kita, sampai kita ada hari ini, saudara-saudara. Itu perjalanan yang pertama, saudara-saudara, jalan raja wali di udara. Ya, ini jalan raja wali di udara ini, saudara-saudara, perjalanan iman. Ya, perjalanan iman yang kita ikuti, perjalanan iman ya yang dituntun oleh Yesus sebagai raja. Ya, kemarin sudah kita pelajari itu, saudara-saudara. Ya, perjalanan iman
dalam mengikuti Yesus sebagai Raja. Jadi kalau kita mau latihan, dilatih sayap kita menjadi raja-raja burung, raja wali, disebut raja wali, saudara-saudara. Ya, saat dia tidak berdaya, dia sabar menunggu, menanti. Ketika dia sudah menjadi raja wali, dia ingat apa yang dilakukan oleh orang lain. Saat dia tidak berdaya, dia ingat ada orang menopang dia untuk kelangsungan hidupnya. Ya, jadi raja wali nggak ada pernah menyombongkan diri, belajar saling menopang, saudara-saudara. Ya, itu yang pertama. Jadi jalan raja wali di udara adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai Raja. Ada lagi yang kedua, adalah jalan ular di atas cadas. Ya, itu tadi jalan ular di atas cadas. Saudara-saudara, ini adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai manusia sengsara. Ya, ular itu pun heran kita melihat. Sudah batu cadas, batu licin, bisa dia berjalan, saudara. Dia bisa merayap di jalan yang batu terjal, batu licin. Hebat sekali. Ya, di atas batu yang kerikil, dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya, dia harus merasakan bagaikan Yesus menderita. Dia belajar menggulung-gulungkan badannya, memutar-mutar badannya sampai terus bisa berjalan di atas batu cadas, saudara-saudara sekalian. Mungkin terluka, ya itu perjalanan, saudara-saudara. Tapi satu saat dia akan mampu melewatinya. Ya, ini perjalanan ular di atas cadas adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai manusia. Besok kita perdalam ini, saudara-saudara. Ada kadang-kadang di depan kita rasanya ingin menjatuhkan kita, rasanya ingin menghempaskan kita sampai mati. Tapi kita terus jalan dengan hati-hati. Ya, jalan dengan hati. Di atas cadas ini perlu hati-hati, perlu kewaspadaan, perlu konsentrasi penuh dalam perjalanan, saudara-saudara. Ya, itu besok kita pelajari. Dan yang ketiga adalah jalan kapal di tengah-tengah laut. Jalan kapal di tengah-tengah lautan. Ini adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai hamba. Nah, pekerjaan kapal ini sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia nggak nikmati muatan yang ada di dalam. Dia hanya mengalami kerasnya ombak, kerasnya gelombang. Sementara di dalamnya itu banyak muatan, ada makanan, ada orang-orang, ada barang-barang berharga, ada yang hebat-hebat. Tidak nikmati, saudara-saudara. Dia bawa terus itu ke seberang sana. Berangkat dari seberang sini, dari pelabuhan sini, dia terus kirim semua muatan-muatan ini ke seberang sana untuk dinikmati orang lain. Oh, itu sangat dahsyat lagi, saudara-saudara. Jalan kapal di tengah lautan adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai hamba. Membawa muatan untuk orang lain. Membawa berkat kepada orang lain. Oh, itu dahsyat sekali. Perjalanan ajaib, saudara-saudara. Nah, kalau kapal ini nggak mau mengantar barang ke seberang sana, tenggelam, saudara-saudara. Tapi semua muatan dari pelabuhan sana ke pelabuhan berikutnya, muatan itu harus dikirim, terus harus dikirim. Itulah mengikuti Yesus sebagai hamba, saudara-saudara ya. Lalu ada yang keempat, yaitu jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah, ini saudara-saudara adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai mempelai. Ya, mempelai, saudara-saudara. Nah, ini jalan laki-laki dengan gadis, hati-hati dengan godaan. Ya, banyak menggoda. Hati-hati, saudara-saudara, dengan adanya pemecah belah. Ingin memisahkan, ingin membawa kabar-kabar busuk supaya perjalanan laki-laki dengan seorang gadis tidak tulus sampai satu saat terpisah. Ya, waspada terhadap godaan. Ya, dibutuhkan di sana kesetiaan, saudara-saudara. Dibutuhkan kesetiaan di sana.
perjalanan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Mulai dari banyak orang komentar, oh nggak cocok itu pasanganmu, nggak baik, itu jahat, itu aduh lebih baik kau ke sana, dan seterus begitu, saudara-saudara. Sama perjalanan kita mengikut Yesus, banyak kali godaan, banyak halangan, banyak tawaran-tawaran, ayolah ikut aku saja, hidupmu begini dan seterusnya. Ya, tapi ketika ini kalimat ini adalah perjalanan ajaib, saudara-saudara, perjalanan ajaib dan perjalanan melampaui pikiran kita. Kalau kita kuat terhadap godaan, ya, tidak terpengaruh kita dengan godaan tawaran-tawaran dari orang lain, satu saat kita akan terus perjalanan mempelai ini terus akan kuat sampai kita menjadi masuk dalam pesta nikah, saudara-saudara. Itu begitu dahsyat pengajaran ini, saudara-saudara, ya. Nah, pada malam hari ini kita pelajari dulu bagian yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah lautan. Sekali lagi Pak Mangsung dibaca ayat 19. Demikian, jalan Raja Wali di udara, Iya. jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Iya, kita pelajari hari ini adalah jalan kapal di tengah-tengah laut. Ini adalah perjalanan iman dalam mengikuti Yesus sebagai hamba. Perlu kita mengikuti ini, saudara-saudara. Ya, 4 perjalanan ini kita ikuti bersama dengan Kristus. Melewati badai, sedikit-sedikit badai kita bisa kita lewati. Nggak khawatir lagi kita tentang hal-hal apapun itu, saudara-saudara. Ya, masalah-masalah selalu positif kita. Tuhan pasti mampu aku mengatasi ini. Pasti Tuhan akan menuntun, memberi jalan keluar kepadaku atas masalah ini, badai ini, kesulitan ini. Adanya masalah itu adalah untuk melatih imanku. Saya kira kalau semua kita punya prinsip begitu, gak bakal kita tinggalkan Tuhan. Ya, Tuhan ada masalah hari ini, aku mau belajar menggunakan imanku menghadapinya. Jangan langsung cari, oh si anu yang salah, si anu yang salah, gara-gara si anu. Enggak. Itu orang dunia itu sudah. Ada masalah, oh si anu yang salah, ini. Enggak. Selalu bilang, Tuhan ada masalah ini, kugunakan sayapku, latihan imanku, supaya aku terbang. Nanti perjalanan ular di atas cadas, Tuhan kok ada hal yang licin yang menakutkan saya. Tuhan mampukan saya. Sangat hati-hati saya dalam perjalanan ini, sampai semuanya akan bisa saya hadapi. Perjalanan yang ketiga, perjalanan kapal di lautan. Ya, ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Ada berkat Tuhan taruh. Ada talenta Tuhan taruh. Ada hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Seperti muatan kapal bagi hidup kita, saudara-saudara. Nah, ini harus kita gunakan. Harus kita pakai untuk menjadi berkat. Harus kita salurkan. Apa saja dikasih Tuhan muatan dalam hidup kita. Ada orang pandai bicara, gunakan ini muatan untuk saya gunakan, saya bagikan, saya berkatkan supaya orang lain juga ikut menikmatinya. Apa saja saudara-saudara muatan yang Tuhan kasih. Ya, kelebihan-kelebihan kita itu muatan, saudara-saudara. Bagaikan kapal dikasih muatan begitu banyak. Dari pelabuhan sana muatan itu terus diberikan, saudara-saudara, berkat-berkat, kemampuan-kemampuan, talenta-talenta. Ya, kelebihan-kelebihan kita dari orang lain itu muatan kapal. Ya, ditaruh dalam hidup kita, bukan untuk dibangga-banggakan. Kita kan seringkali, oh ada sesuatu saya bangga, sombong, cerita sana, bukan itu, saudara-saudara. Ketika dikasih Tuhan kepada kita muatan seperti kapal yang dikasih muatan, supaya apa? Dibawa ke seberang sana, disalurkan ke sana, saudara-saudara. Seperti Yesus jadi hamba. Ya, tugas hamba itu menyalurkan terus menjadi saluran. Dari sorga Kristus menjadi saluran bagi kita. Sampai kita bisa ada hari ini. Karena Kristus sebagai hamba menyalurkan, bahkan nyawanya Dia berikan kepada kita. Kita seringkali enggak. Kita belum berjalan seperti perjalanan kapal. Tapi saudara, kalau kita sadar perjalanan ini seperti kita dikasih Tuhan muatan untuk salurkan, itu ajaib. Semakin kita lihat ajaib ya, saya
salurkan gak kekurangan. Semakin saya salurkan, semakin besoknya dipertambahkan Tuhan lagi. Ya, terus dikasih dan terus kita menjadi saluran, saudara-saudara. Dan memang demikian kita ini bagaikan kapal, perjalanan kapal di tengah-tengah lautan, perjalanan ajaib. Jika jujur kita berkata, ketika kita menjadi saluran berkat, sangat dahsyat, saudara-saudara. Sampai kita klaim, Tuhan, aku bukan peminta-minta, aku adalah penyalur berkat. Karena sudah aku minta dari Tuhan dan Tuhan kasih, dan saya harus menjadi saluran berkat. Dan tidak henti-hentinya berkatnya terus mengalir asal kita mau salurkan, saudara-saudara. Berkat itu akan terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir. Seringkali sudah kita pelajari, kita ini bagaikan kapal, saudara-saudara. Ya, perjalanan iman kita mengikuti Yesus sebagai hamba. Perjalanan kapal ini, saudara-saudara, kita ikuti, membawa muatan yang sangat besar, menjadi berkat orang lain. Coba kita tanya diri kita, ya, Tuhan, Engkau berkati aku, apakah berhenti untuk diriku? Kalau berhenti, satu saat tenggelam. Kapal kalau sudah dimuati, aturan dia bisa sampai ke seberang sana 3 hari. Gak mau 3 hari, seminggu aja aku di sini, ku nikmati dulu, ya, ku nikmati. Tenggelam, saudara-saudara. Ya, setiap orang yang dikasih Tuhan beban, muatan-muatan, gak mau menjalurkan ke seberang sana, gak mau menjadi saluran berkat, ingat, tenggelam, saudara-saudara. Kita ingat itu ya, antara Lot dengan Abraham. Perbedaannya jauh. Sama-sama diberkati Tuhan. Tapi Abraham persis seperti kapal yang dikasih Tuhan muatan, dikasih Tuhan berkat, dia terus menjadi saluran berkat. Dan saluran berkat itu bukan hanya kepada anak-anaknya 12 suku, tapi sampai kepada suku-suku yang lain, termasuk kita hari ini. Karena Abraham itu seperti kapal yang dipercaya Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Gak pernah kehabisan, saudara-saudara. Sampai ke surga berkat Abraham itu gak berhenti sampai Tuhan sediakan kepadanya tanah air di surga. Tuhan sediakan kota kepadanya, kota Yerusalem baru. Begitu artinya gak habis-habisnya, gak putus-putusnya muatan yang Tuhan kasih kepada Abraham. Makanya saudara, anak Tuhan 2 hal, dan saudara harus cermati ini. Ya, apakah kita, Abraham diberkati bukan saat dia kaya, masih sederhana, dia terus menjadi berkat, terus menjadi saluran berkat. Beda dengan Lot, ya, beda dengan Lot, saudara. Dia gak mau menjadi saluran berkat. Semua berkat yang ada kepadanya hanya untuk istrinya, hanya untuk anak-anaknya. Ya, sehingga satu saat karena semua berkatnya hanya untuk istrinya terikat dengan harta. Satu saat Tuhan bilang, jangan menoleh ke belakang, menoleh istrinya ke belakang. Anak-anaknya diajari bakal menantunya. Ya, ayo bilang sama bakal menantumu, kita tinggalkan Sodom Gomora. Tuhan akan hanguskan dengan ditonggang balikan ini, ya, dengan api dan belerang. Oh, bakal menantunya bilang, dia ejek-ejek, hanya olok-olok, saudara-saudara. Ya, anaknya perempuan tadi sudah berat untuk meninggalkan, nanti di sana siapa jodoh saya, nanti kalau di sana siapa pacar saya. Tapi malaikat ini melepaskan, dia tarik tangan Lot, tangan istrinya dengan tangan 2 anaknya putri ini, sudah dia tarik, selamat, saudara-saudara. Ya, tetapi tetap juga apa yang dipelajari Sodom Gomora. Nah, inilah saudara-saudara, berkat bukan untuk disalurkan, berkat hanya untuk kesenangan daging, berkat hanya untuk perbuatan dosa, selera, kesenangan daging. 2 anaknya ini akan merusak orang tuanya. Dikasih orang tuanya mabuk, dan mereka tidur sampai lahir anaknya, namanya Amon dan Moab. Intinya apa, saudara-saudara? Saya cukup banyak melihat anak-anak Tuhan, kalau berkatnya hanya untuk diri sendiri, kesenangan, kenikmatan, hoga-hoga untuk diri, istri dan anak-anaknya, satu saat tenggelam, saudara-saudara. Saya gak membilangi apa maksud saya ini, saudara-saudara, tapi itu kebenaran firman.
tenggelam satu saat. Akhirnya kita lihat, kenapa ya kok dulu dia begini. Langsung kita tanya. Langsung kita, oh iya, semua berkatnya hanya untuk istrinya, untuk anaknya, istrinya, istri. Kesenangan itu. Gak pernah berbagi kepada family. Gak pernah berbagi kepada Tuhan. Gak pernah berbagi untuk pekerjaan Tuhan. Kita tengok saudara-saudara. Akhirnya nanti. Tapi kita tengok orang sederhana. Terus mau menjadi saluran berkat. Kadang-kadang yang tidak ada pun bisa dibagi. Dia pun gak menikmati, gak apa. Belajar bagi. Belajar membagi. Satu saat kita tengok, oh iya ya. Iya ya, dulu miskin, susah-susah. Ya. Tapi karena terus menjadi berkat, berkatnya itu terus mengalir. Saudara, akhirnya bisa kita tengok. Saya sudah cukup panjang, saudara-saudara, melayani Tuhan. Kemarin datang teman saya dari Jakarta, banyak kami cerita. Betul, saudara-saudara. Sama sidang jemaat. Sidang jemaat didoakan, diberkati, didoakan untuk diberkati. Tapi hanya untuk diri sendiri. Gak pernah menjadi saluran berkat. Ya. Gak pernah untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan. Utama itu dagingnya, utama itu kesenangannya. Selalu kami bilang, oh iya, kenapa sih kenapa? Oh dulu hebat kali, sekarang aduh mengerikan. Ya. Sungguh loh saudara-saudara. Jadi kalau saya bilang ini gak menakut-nakuti saudara, tapi saya sampaikan kenyataan. Ya. Pada akhirnya nampak. Akhirnya apakah seperti Lot? Istrinya nggak bisa masuk rencana Tuhan. Anak-anaknya hanya mencelakakan. Anak-anak hanya menyusahkan. Itu dari muatan yang tidak dibawa ke seberang sana, saudara-saudara. Pasti Tuhan kasih muatan kepada kita. Kita seperti kapal. Tuhan berikan muatan. Tapi jangan hanya untuk diri sendiri, saudara-saudara. Ya, jadi perjalanan kapal di tengah lautan adalah perjalanan untuk membawa muatan, menjadi saluran berkat. Ya, menjadi saluran berkat. Kita ingat saja, saudara-saudara. Kami dari kampung ini, mama saya, saudara-saudara. Dari kampung kami miskin, tahun-tahun 70-an kami masuk karismatik ini. Saudara-saudara, belum tabernakel, masih penginjil datang ke rumah kami. Ada marga Sinaga dari Mandua Mas, ada juga marga Simbolon dari Bintang Maria dan seterusnya. Saudara-saudara, susah, miskin, makan pun begitu, saudara-saudara. Tapi ketika datang itu penginjil, saya masih SMP, saya cerita kemarin dengan teman saya. Kadang-kadang kalau datang penginjil, mula-mula gak terpikir kita, kenapa lah kalau datang penginjil baru potong ayam. Kalau gak datang penginjil gak pernah kita menikmati begitu. Penginjilnya makan enak-enak, kita hanya dapat bumbunya, mungkin hanya bagian dalam hati kita. Kenapa lah orang tua kami begini? Itu orang tua setiap Senin mesti disediakan sardines, kelapa, minyak, dan seterusnya. Ya, siapa tahu datang tamu hamba Tuhan, itu untuk hamba Tuhan. Mula-mula gak mengerti kita, saudara-saudara. Ya, tapi orang tua selalu bilang, nanti apa yang kami berikan, kami tabur itu kalian yang menuai. Kalian yang menuai. Saya cerita dengan teman saya, sama kita. Oh, apalagi bapak saya, kalau datang hamba Tuhan, oh salam. Kita kadang-kadang gak pernah dikasih uang, tapi kalau datang penginjil selalu diutamakan. Sama, saudara-saudara. Tapi apa hasilnya kita tengok hari-hari terakhir ini? Kita yang menikmati. Dia juga menikmati, teman-teman yang lain juga menikmati. Dari beberapa bersaudara. Setiap mereka bersaudara, dia sama dengan lupa saya kemarin berapa mereka bersaudara. Saudara-saudara. Yang mau mengikuti jejak orang tuanya, berkatnya sangat luar biasa. Tapi yang tidak mau mengikuti jejak orang tuanya, habis-habisan, saudara-saudara. Sama seperti kita. Hidup ini adalah seperti kapal.
untuk membawa muatan, untuk menjadi saluran berkat, saudara-saudara. Ya, jadi saluran berkat. Jangan berhenti, saudara. Kalau kita mau menjadi saluran berkat, maka kita akan selalu melihat keajaiban-keajaiban. Selalu melihat keajaiban-keajaiban. Dulu nggak perkirakan begitu pekerjaan kita. Kok bisa Tuhan angkat ya? Bisa Tuhan angkat ya. Saya cerita dengan teman saya itu luar biasa. Anak-anaknya juga luar biasa, saudara-saudara. Ya, dia cerita, anak saya kerjaannya begini, menantu saya kerjaannya begini. Ya, hela saya begini pekerjaannya. Saya tanya teman-teman juga, luar biasa, saudara-saudara. Setiap kita mau menjadi saluran berkat, bukan untuk hilang, bukan untuk habis, tapi satu saat akan kita tuai itu, saudara. Kalau bukan kita menuai, anak-anak kita menuai. Jadi perjalanan ajaib, saudara-saudara, ketika kita mau seperti kapal dikasih muatan, sampaikan sampai ke seberang sana untuk dinikmati, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sampai kita bisa melihat satu saat melampaui pikiran kita. Kok bisa gini ya? Nggak nyangka-nyangka ya. Ya. 1 Korintus ini membagi-bagi kasih karunia Tuhan kepada kita. Dia yang memberi, saudara-saudara. Ya. Dia yang memberi untuk selalu. Tuhan sukanya memberi, dan kita juga diajari Tuhan memiliki karakter ini, saudara-saudara. Ya, memiliki karakter ini. Muatan ini bukan untuk dibanggakan, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk hoga-hoga, supaya tahu saya ini bukan, saudara-saudara. Ada maksudnya Tuhan dari dalamnya. Kita diberkati untuk terus, saudara-saudara, menjadi berkat orang lain, bagi orang lain, saudara-saudara. Pasal 2 Korintus, coba kita lihat ini. 2 Korintus 9 atau 2 Korintus 8. Ya. Belajar kita, saudara-saudara. Ya, 2 Korintus 8 lebih dahulu kita baca ayat yang ke-9. Ini luar biasa Tuhan ini, saudara-saudara. Karakternya, karakter memberi sampai segala-galanya. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Mengenal kasih karunia. Saudara, kalau hidup dari kasih karunia, kita lihat mujizat seperti kapal itu tadi dikasih muatan. Kamu telah mengenal kasih karunia kita, Yesus Kristus. Terus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Dia kaya sampai terus memberi. Dia kaya, saudara-saudara, tapi dia diberi terus kepada kita. Ya, sampai dia rela nggak punya apa-apa, sampai nyawanya, saudara-saudara, diberikan seperti muatan kapal, supaya kita menjadi kaya. Jadi semua muatan-muatan yang ada bagi Yesus, dikasih muatan itu kepada kita, diberikan kepada kita karena kasih karunia. Dengan harapannya adalah kita bisa membagi. Kapal dikasih muatan itu supaya dibawa terus ke seberang sana untuk dinikmati oleh orang lain, saudara-saudara. Ya, jadi dia rela miskin supaya kamu kaya. Nanti kaya ini tidak kaya supaya hoga, kaya dalam kemurahan, kaya dalam memberi, kaya dalam kebajikan, dan terus membagi. Itu maksudnya Tuhan, saudara-saudara. Kita lewati saja pasal 9. Iya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Sama ini kasih karunia, saudara-saudara. 2 Korintus 9 ayat 8, silakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Iya, jadi kasih karunia ini dikasih seperti muatan dalam hidup kita, muatan kapal dalam hidup kita. Pertama, supaya kita berkecukupan. Ya, selalu pertanyaannya, kenapa ada orang terus bilang kurang, terus.
Bilang kata cukup tidak pernah. Selalu kurang, saudara-saudara. Ya, tapi kamu senantiasa bercukupan dalam segala hal, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Perhatikan 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, Iya. ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Tuhan itu punya karakter membagi-bagikan, saudara-saudara. Kapal yang dimuati untuk dibagikan isinya semua dibagikan. Itu karakter dari Tuhan. Ya, ia membagi-bagikan, ia memberikan. Itu karakter Tuhan. Itu karakter dari kapal, hanya membagi, hanya memberikan. Ia membagi, ia memberikan. Kebenaran ini tetap untuk selama-lamanya. Jadi karakter ini kita miliki, saudara-saudara. Ya, karakter ini kita miliki. Gak usah menuduh orang lain kita, saudara-saudara. Sepanjang pengalaman saya dalam melayani itu, bukannya di tempat ini, di tempat yang lain. Ya, anak Tuhan yang paling pelit lah yang selalu bilang kehabisan, kurang. Ya, bahkan dari kaya sulit memberi. Satu saat hidupnya pun akan terancam. Tapi ada pengalaman kita lihat anak Tuhan yang sederhana. Kadang-kadang dari yang gak ada pun diberikan. Ya, dari yang gak ada seharusnya dia makan ini coba dibagi. Sakit memang bagi daging kita. Tapi satu saat itu kita tuai, saudara-saudara. Karena karakter Tuhan ini membagi-bagikan. Karakter Tuhan ini memberikan dan terus memberikan. Ya, lanjut ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Terus Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. saya sangat kagum ayat ini, saudara-saudara. Kalau kita belajar seperti kapal tadi, dikasih muatan untuk dibawa ke seberang, saudara-saudara. Tuhan yang menyediakan. Saudara, kalau ada niat kita, Tuhan sediakan berkati aku supaya aku memberi. Ada niat kita dulu begitu. Tuhan pakai aku. Ya. Dulu ada teman saya sekolahnya aja susah banget, saudara-saudara. Tahun 80-an saya di Kalimantan. Sekarang teman saya ini sangat luar biasa. Saya nggak tahu, tapi dia entah pensiunan. Ya. Untuk kuliah aja sarjana hukum, kasihan kali, saudara-saudara. Orang tuanya tidak ada, dia hanya hidup sebatang kara, tapi dia datang ke gereja. Ya, dia selalu bilang untuk uang kuliah aja susah, tapi dia nggak minta. Ya, kalau uang kuliah nggak ada, nanti ada tiga bulan itu saat lowong di situ dia gajian menebas, gajian apa saja dilakukan supaya nanti dalam 3 bulan ini uang kuliahnya dapat, saudara-saudara. Dia selalu berdoa. Oh, saya tahu persis bagaimana penderitaannya, saudara-saudara. Tapi gak pernah susah untuk pekerjaan Tuhan, selalu diutamakan pekerjaan Tuhan. Oh, akhirnya kita lihat sangat luar biasa. Ya, sama seperti kita, saudara-saudara. Tuhan menyediakan benih bagi penabur. Bilang dulu sama Tuhan, niatkan Tuhan kasih aku hari ini, beri sama aku untuk aku memberi. Terutama kita di Natal ini, saudara-saudara, kita sudah mulai bersuasana Natal. Ya, banyak hal, saudara-saudara. Ini nanti tanggal 6, 7, dan 8 kita Natal, saudara-saudara, butuh pengorbanan. Ya, tanggal 6 hari Selasa kita ikuti Natal malam jam 6 mulai di Jalan Panci, saudara-saudara. Paginya untuk hamba-hamba Tuhan PA. Tanggal 7 juga ada KKR Natal jam 6 juga di Jalan Panci, saudara-saudara. Siangnya kebaktian kaum wanita. Ya. Tanggal 8 khusus GPT. Jadi kalau tadi tanggal 6 dan 7 itu adalah khusus bermacam organisasi gereja di situ, gabungan dari bermacam organisasi gereja. Tapi khusus tanggal 8 hanya gereja Pantai Costa Tabernakel, tidak ada yang lain,
saudara-saudara. Kecuali gubernur yang diundang ke sana, itu jam 5. Itu butuh pengorbanan, saudara-saudara. Butuh pengorbanan, mulai dari hotelnya. Sudah dapat bayangkan, satu kamar di hotel itu 350.000. Ya, kamar yang harus disediakan itu 130 kamar. Belum lagi makanannya, belum lagi ongkos-ongkosnya, karena kami terlibat di dalamnya sebagai pengurus. Itu sangat melelahkan, butuh waktu, butuh pengorbanan. Ya, jadi saudara-saudara, selalu kita bilang, Tuhan beri bagiku untuk kutabur, beri untuk kutabur. Kadang-kadang teman dari desa, ya, kadang-kadang begitu saudara-saudara, kita lihat ongkos pulang pun enggak. Kadang-kadang dia datang, dia cerita bagaimana pelayanannya. Kita nggak sampai hati, kadang-kadang yang nggak punya pun kita belajar mengurangi, saudara-saudara. Ya, belajar menabur. Dan kita bilang, Tuhan berikan sama aku untuk saya taburkan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Setiap kita ada niat kita menabur, Tuhan sediakan benih itu. Ya, dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Ya, Tuhan beri untuk kita salurkan dan Tuhan akan melipat gandakannya. Coba, sangat luar biasa ini. Ya, yang kita saburkan itu Tuhan akan melipat dan menumbuhkan, saudara-saudara. Sehingga ayat yang ke-11, ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Iya. Yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Iya. Diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Diperkaya dalam bermacam-macam. Ini kita nanti diperkaya dengan kemurahan hati, bermurah hati. Ya, jadi saudara belajar menabur. Ya, belajar kita menabur, saudara-saudara. Saya ulang-ulangi, saya sudah mulai dari 79. Kami teman kemarin itu banyak kami cerita. Sama-sama itu seangkatan saya. 79 kami di Kalang, 81 kami di Surabaya. Setelah itu kami pisah, dia di Jakarta, Surabaya, lama saya di Kalimantan. Kami coba cerita, saudara-saudara, pengalaman-pengalaman. Ya. Intinya kalau kita menabur, muatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita, ya, untuk kita salurkan. Untuk kita salurkan. Sekali kita berhenti, tidak usah mau salurkan, udahlah untukku saja, untukku nikmati saja. Tenggelam, saudara-saudara. Banyak anak Tuhan tenggelam bukan saat dia miskin, tenggelam saat dia diberkati oleh Tuhan. Ya, dia cerita, jemaat saya dulu begini, aduh, mula-mulanya susah kali, susah kali. Setelah didoakan mulai aktif, ya, mulai diperkaya, saudara-saudara. Dulu nggak punya sepeda motor pun nggak punya. Begitu punya mobil, pergi ke gereja yang lain. Gimana? Saya bilang, aduh, hancur loh, saudara-saudara. Masih muda sudah stroke. Ya, dia cerita. Yang lain-lain juga, saudara-saudara. Ya, didoakan, belum nggak pegawai negeri, begitu pegawai negeri, oh sudah mulai ngatur begitu hebat. Saudara-saudara, kita dikasih Tuhan. Kita mau dipercaya seperti kapal dikasih banyak muatan. Asal kita terpercaya sajalah. Terpercaya muatan itu kita salurkan. Besok lagi Tuhan kasih muatan untuk kita salurkan. Tuhan kasih dan tidak habis-habisnya. Berkat Tuhan itu akan terus mengalir bagi kita. Ya, jadi kalau muatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita berhasil, kita salurkan, saudara-saudara. Ya, maka kita belajar. Ya, itu tanda-tandanya kita dipakai oleh Tuhan. Dan selalu katakan, Tuhan pakai aku. Ya, jadi kalau muatan itu berhasil kita salurkan sampai ke seberang, ya, sampai ke pelabuhan. Ya, maka kita akan mendapat berkat sampai kepada kekekalan, saudara-saudara. Tapi kalau muatan itu kita tahan-tahan, tidak disalurkan, inilah yang seringkali kita lihat orang nggak disalurkan berkat itu. Satu saat dia akan tenggelam. Ya,
tenggelam. Makanya lebih mengerikan dulu kalau miskin terus dekat dengan Tuhan. Begitu berkat sudah saudara-saudara tenggelam karena berkat-berkat yang ada itu. Asal enggak kita salurkan berkat itu, kita lihat saja kalau di hari-hari yang lain selalu ada saja bikin masalah. Kalau enggak anak-anak lah, enggak orang luar lah, habis-habisan. Asal enggak kita salurkan, tenggelam satu saat kapal itu akan tenggelam. Sedikit sehari saja enggak kita salurkan, bahaya saudara-saudara. Tenggelam karena tidak mau menjadi saluran berkat. Ya, makanya saudara-saudara ikuti iman seperti Yesus. Ya, belajar untuk selalu menjadi saluran berkat. Ya, ketika kita sudah menjadi saluran berkat, saudara-saudara, itu pertanda kita dipakai oleh Tuhan. Selalu katakan, Tuhan pakai aku, pakai aku, pakai aku. Ya, kita dipakai oleh Tuhan, saudara-saudara, dan berkat kita nggak habis sampai diri kita terus akan mengalir, terus akan mengalir. Seringkali daging kita berbicara, aduh kalau kuberikan nanti ya gini. Ya, kapal nggak peduli, yang penting sampai ke pelabuhan, kirim selalu kosongkan lagi, pergi lagi berlayar, muatan lagi, berangkat lagi kosongkan, dan selalu diisi. Perjalanan ajaib. Ya, sampai satu saat kita lihat betul, semakin aku memberi, ayatnya cukup banyak sudah sering saya sebutkan. Semakin kita memberi, bukan untuk makin habis. Orang dunia yang bilang kalau kau berikan kau habis, kalau kita enggak. Semakin kita beri, semakin Tuhan berikan juga. Dan tidak pernah habis-habisnya, tidak pernah berkurang. Takaran yang engkau buat juga, takaran itu juga dikembalikan Tuhan kepada kita. Berulang-ulang banyak ayat, saudara-saudara. Ya, kita di Januari masuk Desember ini belajar kita, saudara-saudara. Tadi istri saya bilang, Pak, saya tadi sama si Raya ini masang-masang ini. Kaki saya nggak kuat, saudara-saudara. Raya, kau yang naik tangga, tua nggak sanggup lagi. Ya, si Raya lah naik tangga. Tapi rupanya masih kurang belakang sana, saudara-saudara. Ya, kami kerja ini dua-duanya. Ya, kalau saya dulu sampai pening, kaki saya nggak tahan lagi manjat-manjat, saudara-saudara. Ya, istri saya bilang, Pak, nggak kita ngundang ke pendeta sana, ngundang ke dari sini, kok kita saja. Ya, tergantung kita, saudara-saudara. Ya, kalau saudara mau kita mengundang teman hamba Tuhan, tentu tidak hanya makannya kita kasih, paling tidak kita kasih ongkos bensinnya pulang. Jangan pula dia sudah kenyang, ya, paling tidak ada bawa berkat pulang ke rumah. Saudara-saudara, saya bilang sama istri, kita berdoa kalau ada berkat sama kita, ya, kenapa rupanya saudara-saudara kita berikan. Ya. Kemarin datang hamba Tuhan, tamu saya itu hanya 2 keluarga saja yang datang, saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan, saya melihat mereka menyelami dengan bagus. Ya. Saya pun belajar dari apa yang tidak ada, belajar, saudara-saudara. Ya, pergi lagi kami ke Perlilitan, meninggal itu banyak yang harus saya lakukan, saudara-saudara. Tapi saya percaya sekali, kalau kita dikasih Tuhan muatan untuk kita salurkan, Ya, ini pun kalau saudara bersedia, ya kita undang hamba Tuhan. Paling muatan kita ini paling bisa 10, hamba Tuhan suami istri 20, saudara-saudara. Tambah kita lagi paslah habis kursi kita. Seperti dulu, tahun-tahun berapa itu sudah kita kasih makannya, datang istri belikan lagi cedera mata, jadi pulang dia ke rumahnya masih diingat, oh ini dari gembala ini. Saya selalu ingat itu, dia berdoa, oh ini Tuhan berkati ini sidang jemaat Tuhan Mandala yang ngasih ini, terus doanya, saudara-saudara. Ya. Dan doa itulah membuat kita nggak kekurangan, lebih dari itu dikasih Tuhan. Nah, kalau kita nggak mau, ya sudah, kita saja, saudara-saudara. Ya, jangan pula nanti ya seperti gereja yang lain, mau Natal berantem, oh ini begini, ini begitu. Dulu sebelum Natal akor-akor semua, ya,
Pas Natal, oh kurang begini, kurang begitu, saling curiga, saling cerita. Nah kita nggak begitu, saudara-saudara. Natal ini bukan menambah dosa. Natal ini untuk menyelesaikan dosa. Makanya saya bilang sama istri kita berdoa supaya Natal jangan menambah dosa. Ya, Natal ini untuk mengurangi dosa. Kapan penyuruh menyelesaikan dosa? Di Batakuis, saudara-saudara, tanggal berapa itu kemarin? Gembalanya bilang, Pak, ke PDM Mandala aja kami undang sama jemaat ya. Nah inilah saudara-saudara. Jangan pula nanti berangkat ke sana ada yang berantem, kurang begini, kurang begono. Aduh saudara-saudara. Di sana kita ujian. Belajar kita mengalahkan daging kita ini. Pingin bicara, pingin sesuatu nggak sesuai hati kita. Kita salibkan. Kita salibkan. Ya, nggak semua harus sesuai hati kita. Saya sendiri sebagai pelayan kadang-kadang gak sesuai dengan hati saya. Tapi karena di situ pelajaran bagi kita. Kita belajar saudara-saudara untuk bisa melayani. Jadi nanti kita berdoa dan saya terus berdoa kalau memang kita diberkati Tuhan, kita undang hamba-hamba Tuhan. Kalau enggak kita jemaah saja saudara-saudara. Yang penting kehadiran Tuhan ada dalam pelayanan kita. Karena sudah tanggal 2 hari ini saudara-saudara. Biasanya kita Natal kita tanggal 24 malam, paginya tanggal 25 ya. Tapi kalau kita mengundang tamu nggak boleh tanggal 25 karena 24 karena gereja masing-masing juga tanggal 24. Paling tidak jangan di tanggal 24 kalau kita mau mengundang teman-teman kita, saudara-saudara. Tapi kalau kita tidak mengundang ya hanyalah kebaktian 24 dan 25 saudara-saudara. Kita berdoalah saudara-saudara, kita berdoalah kira kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi jelas jadilah kita seperti jalannya kapal di lautan. Jadilah kita seperti jalannya kapal di lautan. Perjalanan ajaib. Setiap saudara mau tekadkan niat Tuhan. Aku mau berjalan bersama dengan Tuhan seperti perjalanan kapal di lautan. Sampai kita lihat keajaiban. Sampai kita lihat nanti perjalanan ini saudara-saudara melampaui pikiran kita. Perjalanan melampaui pikiran kita. Semakin kita berkorban bukan makin miskin. Semakin kita berkorban tak dari mana saja jalannya. Selalu ada. Asal mau kita perjalanan kita ini Tuhan kasih muatan untuk kusalurkan. Ya. Jangan berdoa Tuhan kasih berkat aku supaya orang tahu, supaya aku dibilang hebat, supaya jangan. Salah kita saudara-saudara. Itu Lot nanti akan habis-habisan. Tapi katakan Tuhan berkati aku untuk kusalurkan. Dan ketika kita belajar dipercaya Tuhan untuk menyalurkan, gak akan kehabisan kita. Selalu ada saja. Kadang-kadang gak mampu seperti kapan. Tunggu dulu, masih penuh muatan, salurkan. Di sana sudah siap-siap, saudara-saudara. Ayo salurkan lagi, terus salurkan lagi. Kita dipercaya, saudara-saudara. Ya, perjalanan kapal ini kita melihat kita dipenuhi berkat-berkat. Dipenuhi berkat-berkat seperti kapal yang dipenuhi muatan. Berkat Tuhan itu sudah antri, saudara-saudara. Dipenuhi berkat, asal terpercaya kita saudara-saudara. Seringkali berkata terpercaya kita yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Ya, tapi sebaliknya kalau kita tidak salurkan berkat saudara-saudara, berkat itu akan menenggelamkan kita, nikah kita, keluarga kita tenggelam. Ya, karena berkat-berkat itu enggak kita salurkan saudara-saudara. Ya. Ini kami sampaikan. Besok kita akan belajar perjalanan laki-laki dengan seorang gadis. Juga perjalanan ajaib. Ya, perjalanan melampaui pikiran kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Ku mau memberi hingga tiada yang kuberi. Mari pemain musik datang ke depan. 57 dari nyanyian Psalm. 57 dari nyanyian Psalm.
Kita tekadkan itu saudara-saudara. Tuhan beri supaya aku beri. Karena risikonya berat. Tidak jadi saluran berkat akan tenggelam saudara-saudara. 57. Semua bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Sambil mengasihi, namun ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Ku mau memberi, haleluya. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga kasih lagi. Ku mau hidup seperti memberi hingga tiada. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudah. Ayat 2, Dia tunjukkan jalan, Dia tunjukkan jalan yang terjadi sampai dengan jalan kematian. Dia mengasihi dengan berkorban jiwa yang ditanggung atas juga. Ku mau memberi, haleluya. Ku mau memberi, amin. Lihatkan hati kita. Mari katakan, Tuhan, aku berniat untuk memberi. Aku berniat untuk membagi-bagikan, sehingga kita dipenuhi dengan berkat-berkat. Kita dipenuhi dengan muatan. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesulitan. Ulurkan tanganmu, katakan, Tuhan, beri supaya aku memberi. Ku mau memberi hingga tiada yang. Amin, amin Tuhan.
kami Tuhan. Memberkati kami, barang-barang yang akan kami salurkan pada berkat. Muatan-muatan yang kami salurkan Tuhan. Hidup seperti kehendak Tuhan. Mengasihi tanpa turunkan tangan, tanpa perkataan. Haleluya. Biarkan dulu hatimu. Tuhan, jika Engkau memberi sesuatu bagiku, aku untuk belajar memberi. Karena tabiat Tuhan memberi dan membagi-bagi. Warisi tabiat Tuhan ini, tidak bakal kehabisan. Berkatnya akan terus makin berlimpah. Kita sembah Tuhan, beri kepada kami untuk kami salurkan. Kami warisi tabiatnya Tuhan, tabiat membagi-bagi, tabiat memberi Tuhan. Kami bagaikan kapal diisi dengan berkat, diisi dengan bermacam-macam berkat untuk kami salurkan Tuhan. Haleluya. Kami tidak akan kehabisan berkat kalau kami membagi. Kalau kami membagikan bukan semakin berkurang, semakin berlimpah dan terus akan berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Daging kami ini yang seringkali tidak mau membagi, daging kami ini sangat berat untuk memberi. Tapi pakailah kami Tuhan. Berkat bukan hanya untuk diri kami, berkat bukan untuk disombongkan, dibangga-banggakan, tapi berkat untuk disalurkan. Pakai kami Tuhan, yang sudah memberi terus akan memberi tidak berhenti. Ketika kami berhenti akan tenggelam dengan berkat-berkat yang ada itu. Tapi kami mau rasakan Tuhan, perjalanan ajaib bersama dengan Tuhan, sampai perjalanan kami ini melampaui batas pikiran kami. Kami bersyukur Tuhan, firman ini tidak sekadar menjadi pengetahuan bagi kami, jadi praktek bagi kami. Terutama dalam perayaan Natal dalam bulan Desember ini, banyak biaya kami butuhkan, kesempatan-kesempatan untuk menjadi saluran berkat ya Tuhan. Malam hari ini genapkan bagi kami, sampai kami belajar memberi Tuhan. Ada kesempatan untuk kami membagi-bagi pekerjaan-Mu. Perlengkapi kami Tuhan, mampukan kami, isikan berkat-berkat itu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu, berkuasa menyembuhkan kami. Tubuh dan darah-Mu memberikan jaminan hidup bagi kami Tuhan, agar kami hidup dengan iman, kami hidup oleh kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati yang membagi-bagikan, berkati kami yang menerimanya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Kau bukakan jalan di lautan, kita naikkan pujian ini. Percaya kita perjalanan ini penuh mujizat. Ketika kita mau mengikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, mujizat-mujizat itu akan menjadi bagian dari hidup kita. Kau bukakan jalan, kita terima perjamuan kudus. Kau bukakan jalan di lautan, amin. Mata air di padang gurun, tiada yang suka dimakan.
serahkan hidupku pada Kau bukakan jalan di lautan. Mata air di padaku, serahkan hidupku padamu, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, Kau Tuhan baik, aku berserah, amin Tuhan, haleluya. Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, Kau Tuhan baik. Semua kita bangkit berdiri. Kau bukakan jalan kita. Percaya kita, perjalanan hidup kita ajaib, melampaui batas pikiran kita. Kalau saudara dengan iman mau mengikuti Yesus, tiada yang suka. Amin. Ku serahkan hidup lagi dari atas, Kau bukakan. Katakan dengan iman, di hari-hari ini kita harus berjalan di perjalanan ajaib, sampai kita hidup di luar batas pikiran kita. Haleluya, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, ku serahkan hidupku, aku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku tahu Tuhan baik. Dengan iman katakan ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku, ku berserah, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami bagaikan kapal dimuati banyak berkat untuk disalurkan, bukan untuk disombongkan, agar kami tidak tenggelam Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Apa yang kami miliki ini adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang kami miliki adalah kemurahan Tuhan. Jangan salah kami dalam menggunakan kemurahan kasih karunia Tuhan. Biar kami terpercaya mulai dari perkara kecil sampai hal-hal yang besar.
terutama pada malam hari ini Tuhan. Kalau kami mau menjadi saluran berkat, tidak akan berhenti berkat-Mu bagi kami Tuhan. Tapi ketika kami menimbun berkat bukan untuk disalurkan, akan tenggelam sampai kepada kebinasaan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu seperti Abraham menjadi saluran berkat. Itu kerinduan kami Tuhan. Dengan tubuh dan darah-Mu kami mampu menjadi pelaku firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi darah daging dalam hidup kami. Ubahlah roti ini benar-benar menjadi tubuh-Mu, dan anggur ini benar-benar menjadi darah Yesus. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat darah Kristus. Jika ada masalah, biarlah semua di dalam tangan Tuhan. Dalam masalah ada rencana Tuhan. Percaya, yakin, yang sakit percaya kuasa darah Yesus mampu memberikan kesembuhan. Dengarkan firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku berserah, ku berserah. Angkat tanganmu. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Sekali lagi ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Bukan pada sumber dunia ini. Sumber dunia ini tidak mampu mencukupi, tapi sumbernya adalah dari Tuhan. Kami hidup dari kasih karunia. Kami hidup dari kemurahan Tuhan. Di dalamnya kami bagaikan kapal diisi dengan banyak muatan ya Tuhan, untuk kami salurkan Tuhan. Pakailah kami semua perlengkapi Engkau yang membagi-bagikan, dan kami juga belajar memberi Tuhan, sebagaimana karakternya Tuhan. Perlengkapi, ampuni kami kalau di hari-hari yang lalu Tuhan berkat-berkat yang ada bukan digunakan bagi pekerjaan Tuhan, seringkali menjadi kesombongan. Tuhan tolong kami biar tidak salah kami dalam berkat-berkat yang Engkau berikan Tuhan, yang sudah memberi makin terus bertambahkan lagi Tuhan. Sebab dasar firman-Mu sudah sangat jelas bagi kami. Ketika kami menjadi saluran berkat, tidak pernah kami kehabisan berkat, terus Engkau isikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biarlah firman-Mu ini menjadi praktek dalam hidup kami Tuhan. Berdoa buat teman-teman kami
Selalu Engkau tolong teman-teman kami yang sakit, sembuhkan dengan darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus memberikan kesembuhan. Teman-teman kami berikan penghiburan. Kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kami, berikan jalan keluar Tuhan, agar senantiasa bersuka cita di dalam Engkau. Terlebih pada hari-hari Natal ini Tuhan, beri kami tubuh yang sehat. Kami gunakan hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan di perayaan Natal ini. Kami belajar untuk membagi sebagaimana janji firman-Mu. Terlebih sidang jemaat di tempat ini, jika Tuhan inginkan kami bisa mengundang para hamba Tuhan. Tapi kalau tidak, kami tidak kecewa, karena semua yang terbaik adalah rencana Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih segala sakit penyakit kami, apapun sedang sakit penyakit yang kami alami, Engkau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih anak-anak kami, mampukan mereka belajar dengan baik yang di sekolah yang sudah bekerja, mampukan mereka bekerja dengan baik ya Tuhan. Dan orang tua beri kesehatan sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Natal yang akan dilaksanakan di Jalan Panci tanggal 6, 7, dan 8. Engkau berkati undangan kami para hamba-hamba Tuhan, mereka hadir dengan sukacita. Pulang pergi mereka diberkati, pengurus panitia semua, satukan kami bekerja bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, biar meluangkan waktunya untuk hadir di tempat itu ya Tuhan. Natal di Batang Kuis, berikan firman-Mu yang untuk hamba sampaikan, agar firman-Mu membangun jemaat, menguatkan jemaat, membaharui jemaat, mempersiapkan umat-Mu menjadi mempelai-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan memberikan persembahan kami dengan iman percaya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yang menantikan Tuhan, kita naikkan pujian ini, kita berikan persembahan kita. Yang menantikan Tuhan, Wallace kunci jabatan dia. Kita berikan persembahan kita. Mulai minggu besok sudah mulai saudara berikan, isikan korban khusus. Dari sana nanti kita tahu apa kita mau mengundang hamba Tuhan apa tidak. Saudara isi korban khusus kita untuk Natal. Yang menantikan Tuhan membaharui kuatnya, Dia akan terbang bagai burung mersa. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menantimu. Yang menantikan Tuhan membaharui kuat. Semua bangkit berdiri. Dia akan terbang bagai burung nasa. Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku ulurkan tanganmu yang menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan membaharui kami. Beri kekuatan baru bagi kami, berikan semangat yang baru bagi kami Tuhan. Nasa Dia lari dan tak lelah, Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku
Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kekuatan baru bagi kami menghadapi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, berbagai pergumulan. Harus mampu kami melewatinya ya Tuhan, karena kami berjalan dengan iman. Perjalanan kami penuh mujizat, sampai perjalanan kami melampaui pikiran ya Tuhan. Kami bersyukur di tahun ini, di Natal tahun ini, mampukan kami, berikan kesehatan bagi kami Tuhan. Berkati setiap pekerjaan kami, berkati niat hati kami untuk selalu ingin membagi dan ingin memberi ya Tuhan. Terima kasih semua persembahan kami, kehadiran kami, waktu kami, pengorbanan kami, jerih lelah kami, semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kami bersyukur, berkati gereja ini, terutama gereja Pantekosta Tabernakel, pengurus pusat, wilayah daerah, berkati negara ini, tetangga-tetangga kami berkati ya Tuhan Yesus. Keluarga kami yang belum bertobat, biar mereka bertobat untuk diselamatkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami datang untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya, bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita. Tuhan memberkati latihan kor kita, karena sudah 2 minggu ini kita kok tidak kor, disiapkan kornya yang sudah biasa kita latih. Tuhan memberkati kita semua. Salam.